Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana atas berkat rahmat dan karunia-Nya alhamdulillah kita semua dapat berketemu maya pada kesempatan kali ini. Salawat serta salam tak lupa kita panjatkan kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Sebelumnya perkenalkan nama saya Yusri Rizal dari kelompok 7 yang akan memandu jalannya presentasi pada kali ini. Untuk kelompok kami di sini akan membahas tentang geografi politik dengan tema yaitu perang gitu. Oke, next slide. Oke, di sini ada anggota kelompok 7. Yang pertama itu ada Sri Mulyani, yang kedua ada Yus Siregar, yang ketiga ada Wida Nurahma, lalu selanjutnya ada Sophie Siti Sophia. Oke, langsung saja kita akan lanjut ke pemateri yang pertama yang akan langsung disampaikan oleh Saudari Wida Nurahma. Pada Saudari Wida, waktu dan layar saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberi kesempatan saya untuk mempresentasikan pengertian perang. Nah, pengertian perang. Perang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI adalah suatu permusuhan yang dialami oleh dua negara, agama, bangsa, suku, dan lain-lain. Di antara kedua negara tersebut, saling adu senjata dan pasukan dalam skala besar. Nah, menurut Kusuma Atmaja adalah keadaan dua negara atau nih berada dalam konflik sengketa bersenjata yang disertai dengan pernyataan niat dari salah satu pihak. Nah, secara umum, perang juga adalah sebuah tindakan atau aksi baik fisik maupun non-fisik yang terjadi antar manusia, suku, ras, negara, bangsa, atau kelompok dengan tujuan untuk mendominasi suatu wilayah yang diperebutkan. Next. Nah, yang selanjutnya ada sejarah perang. Salah satu peperangan tertua yang tercatat dalam sejarah adalah Perang Kades yang terjadi di Mesir. Perang ini terjadi pada tahun 1274 sebelum Masehi yang melibatkan antara Kekaisaran Mesir yang dipimpin oleh Firaun Ramses II dengan Kekaisaran Hei yang dipimpin oleh Muwatalli II di Sungai Orontes, Kota Kades, atau saat ini lebih dikenal sebagai Republik Arab Suriah. Nah, sedangkan perang terbesar sepanjang sejarah terjadi selama kurang lebih 6 tahun dimulai sejak 1 September 1939 hingga 2 September 1945 yang kita sering sebut sebagai Perang Dunia Kedua. Nah, dampak dari Perang Dunia Kedua ini dirasakan oleh seluruh warga bumi di hampir berbagai bidang kehidupan. Nah, peperangan selalu terjadi di sepanjang peradaban manusia, bahkan hingga saat ini. Menurut Pitstead, yang merupakan ahli hukum dari Swiss, menyatakan bahwa dunia dalam catatan sejarah selama kurang 3.400 tahun hanya merasakan kedamaian selama 350 tahun. Selama 5.600 tahun terakhir sudah terjadi 14.600 perang meski di setiap masanya memiliki eh, situasi, derajat, dan penyebab yang berada dengan masa sekarang. Next. Nah, mungkin cukup sekian pemaparan pengenalan perang dari saya. Saya kembalikan lagi kepada moderator.
Terima kasih atas penyampaian materinya dari Saudari Wida. Akan langsung dilanjutkan oleh Saudari Dea. Kepada Dea saya persilakan. Baik, terima kasih moderator. Kita lanjut untuk pemaparan materi selanjutnya, yakni penyebab perang. Yang pertama ada sumber daya alam. Nah, persaingan atas sumber daya alam seperti adanya minyak, gas, air, dan lahan pertanian itu dapat memicu ketegangan antar negara. Nah, negara-negara yang memiliki akses terbatas ke sumber daya ini mungkin merasa terancam dan cenderung bersaing atau bahkan berperang untuk mengamankan akses. Kemudian untuk poin kedua, adanya perbatasan dan wilayah. Nah, sengketa perbatasan dan klaim wilayah sering menjadi pemicu konflik. Ketidaksepakatan tentang batas-batas negara, pulau-pulau, atau wilayah yang kaya akan sumber daya dapat memicu ketegangan dan bahkan perang. Nah, salah satu contoh dari penyebab perang atau konflik dari sumber daya alam dan perbatasan atau wilayah bisa kita lihat di wilayah Laut Natuna. Nah, di wilayah Laut Natuna itu banyak sekali cadangan minyak dan gas, bahkan dari potensi perikanan juga sangat melimpah. Nah, adanya sumber daya alam yang sangat banyak tersebut menjadi daya tarik bagi negara-negara di Asia Tenggara, misalnya saja itu Thailand, Vietnam, dan Filipina, untuk memanfaatkan banyak sumber daya di wilayah tersebut. Bahkan negara Cina juga ikut serta dalam pemanfaatkan sumber daya alam di wilayah itu. Nah, untuk klaim wilayah juga kan di Indonesia itu menyebut dengan wilayah Laut Natuna. Nah, sedangkan untuk negara Cina mereka lebih mengenal dengan wilayah Laut Cina Selatan. Nah, dari adanya klaim nama juga itu bisa menjadi penyebab dari konflik atau pemicu perang. Next slide. Ketiga, ada ketidaksetaraan ekonomi. Nah, ketidaksetaraan ekonomi antar negara-negara dapat menciptakan ketidakpuasan dan ketidakstabilan. Nah, negara-negara yang merasa diperlakukan tidak adil dalam perdagangan internasional atau distribusi kekayaan global mungkin mencari konflik sebagai salah satu cara untuk mengatasi ketidaksetaraan ini. Poin keempat, ada kekuatan militer dan strategis. Nah, negara-negara yang memiliki kekuatan militer yang signifikan dapat menggunakan ancaman militer sebagai alat diplomasi, dan ketegangan antar negara-negara dengan kekuatan militer dapat memicu perang jika negosiasi gagal. Next slide. Yang kelima, ada ideologi dan identitas. Nah, perbedaan ideologi, agama, dan identitas budaya juga bisa menjadi penyebab perang karena dan memperumit hubungan antar negara karena ketidaksepahaman dan ketidaksetujuan tentang nilai-nilai fundamental ini bisa memicu konflik antar wilayah. Kemudian yang keenam, ada ketidakstabilan politik. Nah, negara-negara yang mengalami ketidakstabilan politik, revolusi, atau pergantian pemerintahan seringkali lebih rentan terhadap konflik. Ketidakstabilan internal dapat mempengaruhi hubungan dengan negara tetangga dan memicu perang. Next slide. Yang ketujuh, ada aliansi dan blok regional. Nah, aliansi militer dan blok regional dapat memperkuat ketegangan antar negara-negara. Nah, ketika suatu negara anggota aliansi terlibat dalam konflik, negara-negara lain itu secara tersirat otomatis membantu negara-negara aliansi yang akan didukungnya. Kemudian, poin ke-8, ada ketidaksetaraan akses ke lautan. Negara-negara yang memiliki akses terbatas ke laut atau jalur pelayaran strategis itu dapat merasa terisolasi dan mencari cara untuk mengamankan akses ini. Sengketa maritim seringkali menjadi pemicu dalam konflik ini.
Operator, tolong next slide. Nah, terakhir, poin ke-9 dan ke-10 ada ketidaksetaraan kekuasaan global. Nah, ketidaksetaraan dalam sistem kekuasaan global dapat menciptakan ketidakpuasan dan ketidakstabilan. Negara-negara yang merasa tidak diakui atau dihormati oleh negara-negara besar mungkin mencari cara untuk mempertahankan keberadaan mereka melalui konflik. Kemudian, ketidaksetaraan dalam teknologi militer dan sains juga dapat mempengaruhi hubungan antar negara. Negara-negara yang tertinggal dalam teknologi mungkin merasa terancam dan mencari cara untuk mengejar ketertinggalan ini. Sekian 10 penyebab perang. Saya ke moderator. Terima kasih atas penyampaiannya dari Sylvia. Kita akan langsung dilanjutkan saja oleh dari Sophie Sylvia kepada Sophie. Saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan materi ini. Untuk materi selanjutnya yaitu mengenai jenis-jenis perang. Jenis-jenis perang ini ada 3. Yang pertama ada perang dingin, yang kedua ada perang umum, dan yang ketiga ada perang terbatas. Nah, perang dingin itu yang tidak ada penggunaan kekerasan senjata secara terbuka, tapi kondisi antara dua pihak sangat mirip dengan keadaan perang. Contoh dari perang dingin ini yaitu perang dingin antara Amerika Serikat dan Uni Soviet. Nah, kemudian yang kedua ada perang umum. Kemudian ada perang umum. Perang umum adalah perang yang mengejar tujuan luas dengan menggunakan seluruh kemampuan negara dan dilakukan di seluruh dunia. Untuk perang umum ini ada perang dunia, perang ekonomi, perang politik, perang agama, perang nuklir, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga ada perang terbatas. Nah, kalau perang terbatas itu perang yang terjadi antara dua bangsa saja atau perang yang tidak melibatkan banyak bangsa secara luas dilihat dari sudut tujuan, penggunaan kekuatan, dan lingkup wilayah. Nah, biasanya perang terbatas ini lebih ke perang saudara, perang antar suku, dan perang ekspansi. Itu contohnya yaitu perang Sampit. Nah, yang selanjutnya ada strategi perang. Strategi perang adalah pendekatan global yang dirancang untuk mencapai tujuan militer dan politik jangka panjang, melibatkan pemilihan dan pengaturan sumber daya militer dan non-militer untuk mengatasi lawan dengan efektif dan efisien, termasuk taktik, logistik, intelijen, dan diplomasi. Nah, ada beberapa jenis strategi perang. Yang pertama ada strategi perang darat. Strategi perang darat berkaitan dengan konflik yang terjadi di daratan, seperti di perbatasan negara atau dalam wilayah suatu negara. Tujuannya itu bermacam-macam, mulai dari merebut atau mempertahankan wilayah, menghancurkan pasukan musuh, atau menekan lawan secara politik. Strategi perang darat itu melibatkan penggunaan pasukan darat, tank, artileri, dan dukungan dari berbagai macam sumber daya militer dan logistik. Kemudian yang kedua, ada strategi perang laut. Strategi perang laut ini berkaitan dengan konflik yang terjadi di lautan, seperti pertempuran antara armada kapal perang, serangan terhadap konvoi musuh, atau pendudukan pulau-pulau strategis. Tujuannya itu bisa termasuk pengendalian jalur perairan penting, melindungi perdagangan maritim, atau menekan kekuatan laut musuh. Strategi perang laut melibatkan penggunaan kapal perang, kapal selam, pesawat laut, dan strategi pengintaian di laut. Kemudian yang terakhir ada strategi perang udara. Strategi perang udara ini berkaitan dengan konflik yang terjadi di udara, baik dalam bentuk serangan langsung maupun pengawasan udara. Tujuannya bisa mencakup penghancuran infrastruktur musuh, mendukung operasi darat atau laut, atau mencapai supremasi udara untuk melindungi wilayah sendiri.
Strategi perang udara melibatkan penggunaan pesawat tempur, pesawat pembom, pesawat pengintai, serta sistem pertahanan udara seperti rudal dan radar. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan terkait jenis perang dan strategi perang. Untuk selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih atas penyampaiannya dari Sophie ya terkait dengan jenis-jenis perang gitu ya dan beberapa strategi perang. Oke, selanjutnya next slide moderator. Oh ya, udah ya. Selanjutnya akan langsung oleh saya sendiri. Oke, di sini terkait dengan studi kasus perang, di mana saya mengambilnya terkait studi kasus Perang Dunia ke-1 dan Perang Dunia ke-2 gitu ya. Memang di dunia ini memang banyak sekali peperangan yang sudah terjadi gitu ya. Tetapi saya di sini mengambilnya studi kasusnya itu Perang Dunia ke-1 dan Perang Dunia ke-2 karena ini merupakan salah satu konflik global gitu ya yang cukup memakan korban yang sangat banyak juga gitu ya. Dimulai dari meletusnya Perang Dunia ke-1 yang disebabkan oleh beberapa faktor antara lain berkembangnya industrialisasi gitu ya dan perkembangannya militer di negara-negara Eropa gitu ya. Sejak meletusnya Revolusi Inggris pada waktu itu beberapa negara Eropa seperti Jerman, Prancis, Rusia, Italia, Belanda, dan Austria-Hungaria ikut berlomba-lomba dalam pengembangan industri mereka gitu ya. Oleh sebab itu persaingan antara negara-negara industri itu meningkat gitu ya. Oke, terkait dengan studi kasus Perang Dunia Kedua, Perang Dunia Pertama ini, saya akan kaitkan sedikit dengan beberapa dampak yang ditimbulkan gitu ya akibat dari terjadinya Perang Dunia Pertama ini. Gitu. Secara politis Perang Dunia ini memang mengakibatkan jatuhnya empat monarki di Rusia gitu ya. Pada tahun 1917 di mana Austria-Hungaria pada waktu itu memang bersekutu gitu dengan Jerman, Turki, dan juga Austria-Hungaria gitu ya. Perang ini memang sementara di perang ini memang berkontribusi membangkitkan kaum Bolshevik gitu ya. Dia itu kekuasaan di Rusia pada waktu itu yang memang ikut andil dalam Perang Dunia Pertama ini gitu ya. Lalu untuk di daerah Timur Tengah dan Asia Tenggara akibat dari dampak Perang Dunia Pertama ini secara politik itu yang memicu adanya pemberontakan terhadap kolonial gitu ya. Pada waktu memang masih terjadi kolonialisme gitu pada waktu itu, penjajahan yang memang pada waktu itu oleh negara-negara Eropa gitu ya ke bangsa Timur Tengah dan juga Asia Tenggara pada waktu itu, sehingga ketika meletusnya dampak dari perang ini menimbulkan pemberontakan dari tiap-tiap koloni-koloni dari bangsa Eropa ini gitu ya. Lalu untuk beberapa dampaknya lagi ada juga di mana akibat dari kalah Perang Dunia Pertama ini gitu ya, yang utamanya salah satunya itu Inggris gitu ya. Inggris itu ketika itu waktu menjadi pemenang perang gitu ya, karena lalu beberapa daerah koloni ataupun koloni dari negara yang kalah perang itu diambil gitu ya oleh oleh pemenang perang, seperti halnya tanah jajahan yang diambil itu adalah Kerajaan Ottoman yang diambil alih oleh Inggris gitu. Lalu juga ada Jerman yang masih terpaksa menyerahkan daerah koloninya di Afrika pada waktu itu yang melalui perjanjian Versailles gitu. Oke, next slide. Masih ada. Oh ya, maaf. Lanjut lagi terusan terkait dengan Perang Dunia Kedua gitu ya. Ini lanjutan dari Perang Dunia Pertama, yang mana Perang Dunia Pertama ini memang Perang Dunia Kedua ini menjadi perang yang lebih besar gitu ya dari Perang Dunia Pertama gitu ya. Teman-teman mungkin sudah mempelajari juga terkait Perang Dunia 1 dan 2 dari dulu gitu ya. Pastinya setiap perang itu mempunyai kepentingan gitu ya. Tapi saya di sini ingin mengaitkan dengan beberapa kajian politiknya, di mana hasil dari dampak Perang Dunia Kedua ini, yang pertama itu munculnya ya gitu ya, setelah terjadi Perang Dunia Kedua ini munculnya dua kekuatan adidaya gitu, seperti itu
adalah Amerika Serikat dan Uni Soviet pada waktu itu. Dan juga akibat dari lanjutan adanya dua blok ini menyebabkan adanya namakan dengan proxy war gitu ataupun politik pecah belah gitu ya. Yang jadi korbannya seperti Korea Utara dan Korea Selatan gitu ya. Jadi akibat adanya dua blok besar ini mengakibatkan dua daerah ini menjadi terpecah belah gitu karena berbeda paham gitu ya pada waktu itu. Lalu adanya liga-liga bangsa gitu ya setelah terjadinya Perang Dunia 1 dan 2 yang diinisiasi oleh beberapa negara pada waktu itu untuk melerai gitu konflik di masa depan dan juga bisa menjadi apa namanya suatu pencegahan lah istilahnya antisipasi agar tidak terjadi konflik serupa yang bisa menimbulkan kekacauan lebih besar di dunia gitu ya. Dan juga selain itu adanya juga hasil dari ini munculnya blok-blok seperti blok NATO dan lain sebagainya yang menjadi apa namanya mempunyai fakta pertahanan tersendiri gitu ya dari mereka tersendiri. Oke, next slide. Sophie udah habis? Oh ya, sudah ya. Berarti mungkin ini ada kutipan ya dari Sun Tzu, ahli perang militer Tiongkok gitu ya, yang mengatakan bahwa strategi tanpa taktik adalah jalan paling lambat menuju kemenangan. Taktik tanpa strategi adalah kebisingan sebelum kekalahan gitu ya. Oke, berarti untuk sesi pematerian telah selesai. Dan juga ini zoomnya sudah tinggal berapa menit ya? 8 menit ya. Bisa langsung diganti saja Shopee. Nanti di Zoom selanjutnya kita akan langsung ke sesi tanya jawab ya teman-teman. Oh, tadi ya tadi yang pertanyaannya bisa diketikkan ulang nggak di chat? Oke, langsung saja ya kita ke sesi selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Teman-teman tadi yang dari perwakilan kelompoknya yang mengajukan pertanyaan di Zoom sebelumnya tadi sebelum sempat tercatat ya bisa tolong dikirim ulang nggak di room chatnya. Oke, terima kasih ya yang sudah bertanya dari kelompok baru dari kelompok 8 sama kelompok 2. Mungkin sambil berjalan saja bisa langsung sambil dijawab mungkin dari teman-teman kelompok 7 ataupun dari teman-teman yang lain barangkali ingin menjawab terkait ini. Saya persilahkan gitu ya.
Oke, izin langsung menjawab saja ya terkait pertanyaan dari kelompok 2 yang diwakili oleh Jihan eh, tentang studi kasus yang diambil oleh kelompok 7 apa peran Uni Soviet dalam mengubah geopolitik Eropa setelah Perang Dunia Kedua gitu ya. Ya seperti mungkin saya jawab ya, seperti yang kita tahu gitu ya, setelah runtuhnya pada waktu itu Jerman ya, pada waktu itu Jerman pun dibagi dua gitu karena pada waktu Jerman berada pada dua arah perang gitu ya. Dia melawan Uni Soviet, dia melawan dari blok Amerika Serikat ataupun blok sekutu pada waktu itu gitu ya. Dan endingnya Jerman pun kalah dan pada waktu itu Jerman dibagi dua menjadi Jerman Barat dan Jerman Timur gitu. Nah, setelah beres Perang Dunia Kedua yang muncullah dua kekuatan besar, yaitu adalah Uni Soviet dan blok sekutu ya yang dipimpin oleh Amerika Serikat dan kawan-kawan dan sekutunya gitu ya. Uh, Memang pada waktu itu uh, sekutu kedua-duanya memiliki paham yang berbeda ya, gitu ya. Berbeda gitu dari blok Amerika Serikat ada yang namakan blok kiri dan blok kanan pada waktu itu gitu ya. Dan itu pun berpengaruh ya di wilayah Eropa setelah terjadinya Perang Dunia Kedua gitu ya. Dan bahkan Uni Soviet pada waktu itu membentuk negara-negara satelit gitu ya di Eropa gitu ya untuk membantu mereka dalam sebenarnya ya kalau Eropa itu ada yang dinamakan dengan NATO gitu ya. Mereka Eropa itu bergabung dengan Fakta Pertahanan Atlantik Utara gitu. Sebenarnya alasan pembuatan itu memang kita bisa memperkirakan bahwasanya itu adalah untuk membendung ancaman dari Uni Soviet pada waktu itu gitu. Nah, itu mungkin salah satu dampaknya yaitu adanya terbentuknya beberapa kelompok yang emang secara mungkin merasa akan terancam dengan adanya blok ini gitu ya. Nah, ditakutkan akan menjadi ancaman gitu ya suatu saat nanti maka mereka bersatu untuk bisa menghancurkan blok ini gitu ya. Mungkin dari saya seperti itu bisa ditambahkan oleh rekan saya ataupun teman-teman yang lain. Terima kasih. Izin masuk. Di sini saya mau menjawab pertanyaan dari Ika Soleha, pertanyaan dari kelompok 8. Bagaimana perubahan demografi suatu negara dapat memengaruhi kekuatan militer dan strategi perangnya? Nah, jadi perubahan demografis itu dapat mempengaruhi kekuatan militer dan strategi perang suatu negara dalam beberapa cara. Pertama, perubahan dalam jumlah dan distribusi populasi dapat mempengaruhi rekrutmen dan ketersediaan personel militer. Demografi yang lebih tua atau lebih muda dapat mempengaruhi kemampuan fisik dan mental tentara. Selain itu, perubahan demografis juga dapat mempengaruhi kebijakan luar negeri, persepsi keamanan, dan prioritas strategi suatu negara. Misalnya, negara dengan populasi yang semakin menua mungkin lebih cenderung fokus pada kebijakan pertahanan dan diplomasi daripada intervensi militer aktif. Jadi kalau semisal dalam suatu negara itu kebanyakan eh, orang-orangnya tuh tua gitu ya, usianya tua. Nah, jadi mereka mungkin tidak akan memfokuskan pada serangan secara militer yang langsung gitu, tapi akan lebih berfokusnya itu cenderung pada kebijakan pertahanan dan kediplomasinya. Seperti itu. Bagaimana Ika Soleha? Apakah sudah menjawab pertanyaannya?
mohon maaf tadi untuk pertanyaan yang saya jawab belum ditanyakan ke penanyanya. Bagaimana jika terkait pertanyaan saya tadi? Baik, terima kasih Yus, sudah Baik. bagus. Mungkin dari teman-teman yang lain, barangkali ada yang mau menjawab, maupun dari kelompok 7 maupun dari dari teman-teman yang kelas A gitu. Silakan. Saya persilakan langsung saja. Izin moderator dilanjut saja mungkin ya. Ke pertanyaan kelompok 3 dari Salsabila, apa dampak jangka panjang dari perang terhadap geopolitik suatu wilayah, termasuk perubahan batas negara, pengungsi, dan infrastruktur yang hancur? Nah, dengan adanya perang, pasti itu menimbulkan banyak dampak di segala bidang. Nah, perang memiliki dampak jangka panjang terhadap geopolitik suatu wilayah. Salah satu dampaknya itu di perubahan batas negara. Nah, di mana konflik bersenjata bisa merubah wilayah suatu negara atau bahkan memicu pemisahan wilayah baru yang berdampak pada stabilitas politik dan keamanan regionalnya. Kemudian, selain merubah batas negara, perang juga bisa menyebabkan jutaan pengungsi itu harus meninggalkan wilayah yang terjadi konflik karena mereka merasa wilayah tersebut jauh dari kata aman. Biasanya warga sipil itu mencari perlindungan ke daerah-daerah lain. Nah, selain itu, karena adanya perang, pasti ini akan mempengaruhi negara konflik dengan negara tetangga, karena negara tetangga juga harus menangani krisis kemanusiaan dan sosial akibat masuknya pengungsi baru dari negara-negara tetangga yang sedang berkonflik. Kemudian untuk dampak selanjutnya itu ada kerusakan infrastruktur. Nah, akibat perang pasti wilayah-wilayah yang menjadi sasaran itu memiliki infrastruktur yang hancur. Selain dari infrastruktur, aktivitas seperti pendidikan, kesehatan, dan ekonomi juga akan terhambat, sehingga proses pemulihan dan pembangunan kembali wilayah tersebut mungkin akan bisa dibangun ketika konflik itu berakhir. Jadi, untuk dampak jangka panjang dari perang itu bisa sangat kompleks dan mempengaruhi berbagai bidang. Dari saya mungkin jawabannya dicukupkan. Bagaimana kepada kelompok 3, apakah dirasa cukup? Sudah cukup deh, terima kasih. Dilanjut. Ini saya ingin menjawab ya pertanyaan dari kelompok 10 terkait dengan apa dampak perang dingin terhadap politik internasional gitu ya. Mungkin tadi sudah saya jelaskan sedikit ya, tapi mungkin ini ada beberapa penjelasan gitu terkait dengan dampak dari perang dingin ya terhadap geopolitik internasional ya. Pada waktu itu perang dingin ini mengakibatkan salah satunya itu adalah polarisasi dunia gitu ya. Polarisasi dunia itu adalah yang menyebabkan dunia itu terbagi ke dalam dua blok gitu ya. Ada blok Barat dan blok Timur ya, tadi sudah dijelaskan, yaitu blok Barat dipimpin oleh Amerika Serikat dan kawan-kawan, dan juga blok Timur dipimpin oleh Uni Soviet dan kawan-kawan gitu ya. Hal ini mengarah ke dalam pembentukan aliansi, lalu juga persekutuan gitu ya, antara negara-negara dari masing-masing blok gitu ya. Lalu untuk perang dingin ini memang lebih utamanya kalau perang dingin ini adalah sebuah perlombaan senjata gitu antara Amerika Serikat dan Uni Soviet gitu ya. Bahkan seperti yang kita tahu bahwasanya ketika Amerika Serikat menciptakan senjata ini, maka Uni Soviet selalu ada gitu ya saingannya gitu untuk bisa menangkal dari senjata ini, semisal nuklir gitu ya. Mereka punya nuklir, lalu ini juga punya nuklir gitu ya. Nah, ini menciptakan ketegangan yang sangat luar biasa gitu ya untuk dunia gitu ya. Dan juga malah ini jadi pergejolakan juga ya di dunia internasional gitu terkait adanya hal ini gitu ya. Lalu juga ada selanjutnya adalah krisis regional gitu ya, dimana untuk krisis regional ini gitu ya tadi sudah saya contohkan gitu ya. Salah satunya dari negara apa namanya di regional Asia gitu juga ada, yaitu regional di Asia Tenggara seperti Vietnam gitu ya. Lalu juga ada Korea Utara gitu dan juga Korea Selatan gitu ya.
itu mereka itu adalah korban dari dua paham yang saling berbeda gitu. Di sana mereka terus menyokong negara tersebut untuk saling terus perang gitu ya, agar apa? Agar ya mereka terus mempertahankan paham yang mereka miliki gitu ya, terutamanya. Tapi lebih ketujuannya adalah untuk memecah belah keduanya sebenarnya. Mungkin seperti itu gitu ya, bisa dikatakan seperti itu. Lalu mungkin dari saya, lalu juga adanya tadi selanjutnya adalah pengaruh ideologi gitu ya, ideologi yang dimana perang dingin itu adalah persaingan ideologis antara blok barat dan blok timur gitu ya, yaitu adalah paham komunis versus paham kapitalis gitu ya. Komunis itu dipimpin oleh Uni Soviet, lalu kapitalis dipimpin oleh Amerika Serikat dan kawan-kawan. Mungkin dari saya seperti itu terkait dengan dampak dari perang dingin terhadap politik internasional gitu ya. Mungkin dari saya cukup. Bagaimana Piska ataupun dari teman-teman ada yang mau menambahkan gitu? Oke ya, mungkin bisa dilanjut lagi untuk sesi pertanyaan, untuk sesi tanya jawab. Baik, mungkin izin menjawab pertanyaan dari perwakilan kelompok 6. Yang pertanyaannya, apa dampak geografis dari perang yang dilakukan terhadap pembagian kekuasaan politik? Kekuasaan politik di sebuah wilayah, bagaimana strategi perang darat apabila terjadi perang di suatu wilayah. Nah, strategi perang darat ini dapat beragam, tergantung pada konteks perang, terus tujuan militernya, dan juga kondisi geografis suatu wilayah yang terlibat. Nah, strategi perang darat ini biasanya melibatkan penggunaan pasukan darat untuk menguasai dan mengendalikan wilayah secara fisik dengan melibatkan eh, taktik-taktik seperti serangan dalam, pengepungan, terus ada pengintaian dan eh, mungkin pertahanan teritorial. Nah, pemilihan strategi perang darat ini akan dipengaruhi oleh berbagai faktor termasuk termasuk eh, kondisi medan, terus kekuatan dan kelemahan lawan, terus bagaimana sumber daya alam yang tersedia di sana dan juga tujuan militer yang ingin dicapai. Nah, mungkin eh, dampak dari dampak dari perang ini itu bisa yang pertama ini bisa mengubah penguasaan wilayah. Ini contohnya itu pihak yang menang dalam perang dapat mengklaim atau menguasai wilayah yang sebelumnya dikuasai oleh pihak yang kalah. Terus juga ada pembentukan wilayah baru. Nah, perang ini dapat menghasilkan pembentukan wilayah baru atau pemisahan wilayah yang sebelumnya bersatu. Contohnya itu adalah pemisahan Uni Soviet menjadi beberapa negara yang berdaulat setelah Perang Dingin. Nah, pembentukan wilayah baru ini dapat menciptakan tata kelola politik yang baru dan mempengaruhi kestabilan geopolitik di wilayah tersebut. Terus juga yang selanjutnya ada perubahan batas administrasi. Nah, contohnya contohnya itu yang tadi ya dapat mempengaruhi tata kelola politik di tingkat lokal termasuk pembagian kekuasaan antara pemerintah pusat dan otonomi daerah. Mungkin cukup sekian jawaban dari saya. Mungkin yang lainnya bisa menambahkan atau ada dari kelompok 6 sudah cukup. Boleh sebentar ya mungkin menambahkan Win untuk dari kelompok 6 tadi apa dampak geografis dari perang yang dilakukan terhadap pembagian kekuasaan politik di sebuah wilayah. Terus
bagaimana strategi perang darat apabila terjadi perang di suatu wilayah. Nah, menambahkan sedikit, perang itu bisa memiliki dampak geografis yang signifikan gitu dalam pembagian kekuasaan politik di suatu wilayah. Misalnya, setelah perang berakhir, itu pemenang perang biasanya akan mengatur ulang batas wilayah dan membagi kekuasaan politik sesuai dengan kepentingan mereka. Nah, tadi yang Wida dan Ius jelaskan juga di Perang Dunia II apa satu gitu ya, ada pembagian dari Jerman Barat dan Timur. Nah, itu mengakibatkan perubahan struktur politik di wilayah tersebut. Kemudian, kalau kita beralih untuk strategi perang darat, nah biasanya itu dikaitkan lagi dengan kondisi geografis wilayah tempat perang itu terjadi. Misalnya saja, dalam wilayah negara yang memiliki kondisi morfologi yang berbukit atau berhutan, biasanya perang darat itu kalau zaman dulu di Indonesia menggunakan taktik gerilya yang dimana memanfaatkan kondisi alam itu sebagai keunggulannya. Sedangkan untuk di wilayah yang cenderung morfologinya itu datar, pasukan itu bisa menggunakan taktik pergerakan cepat untuk mengalahkan musuh. Nah, strategi perang juga bisa menggunakan teknologi militer, misalnya dengan dukungan dari udara ataupun koordinasi antar pasukan darat dengan pasukan udara. Jadi mereka itu bisa mempertimbangkan faktor geografis seperti dari medannya, terus cuaca ataupun kondisi alam lainnya dalam merencanakan dan melaksanakan strategi perang. Dari saya mungkin dicukupkan, dikembalikan lagi kepada teman-teman kelompok atau kelompok 6, bagaimana, apakah sudah cukup? Cukup, terima kasih. Oh ya, ini ada nambah lagi satu lagi dari kelompok 9. Barangkali teman-teman ada yang menjawab kelompok 4. Kelompok 7, maaf ya, dari kelompok 7. Barangkali yang menjawab. Mungkin saya jawab saja ya. Ini sepengetahuan saya saja ya terkait dengan mungkin ini terkait dengan salah satu pemberontakan yang terjadi di Papua ya. Yang dulunya memang namanya itu adalah OPM gitu ya, Organisasi Papua Merdeka, tetapi sekarang sudah berganti menjadi PKB ya. PKB itu kelompok kriminal bersenjata ya. Ini memang kemarin ya kalau nggak salah ya, saya baru mendengarnya saja hanya dari medianya saja gitu terkait ini. Tapi saya tidak tahu terkait faktanya seperti apa gitu, tapi hanya sekedar tahu dari media dan juga beberapa informasi yang didapat dari media sosial gitu terkait dengan pemberontakan yang ada di Papua ini gitu ya. Nah, yang ditanyakan di sini gitu ya, pemberontakan ini ya, kita cermati mengapa negara Indonesia ini tidak langsung disebutkan sebagai perang saja gitu, malah disebut sebagai pemberontakan kecil saja gitu ya. Memang kalau perang itu ya, kalau perang memang bisa dikatakan ya seperti biasanya kalau perang itu apa ya yang ditimbulkan oleh kedua belah pihak gitu ya. Dan di sini juga sama gitu antara kelompok bersenjata KB dengan pemerintah Indonesia yang saat ini sedang berperang gitu ya. Bisa dikatakan sedang diberantas oleh bangsa oleh pemerintah Indonesia. Tapi Indonesia saat ini lebih menekankan ke ke arah pendekatan gitu ya untuk merayu kembali gitu karena ini saudara-saudara kita juga mungkin ya saudara-saudara kita yang ada di Papua ini melalui pendekatan yang terus dijalin gitu ya oleh anggota-anggota TNI yang berada di Papua, tapi malah ya sekarang beredar juga kemarin ada yang ditembak gitu ya anggota TNI oleh KKB gitu ya, bahkan langsung mati gitu ya, langsung gugur gitu ya, langsung gugur gitu ya, anggota TNI tersebut gitu ya. Nah, sebenarnya kalau dilihat di sini gitu ya, kita lihat kasus KKB ini gitu ya, mereka dari mana gitu ya, mereka mendapatkan senjata ini gitu. Nah, ini biasanya gitu adalah adanya sebuah
negara yang memang mempunyai kepentingan di sana gitu ya. Kalau misalkan Indonesia mengerahkan tenaga full power gitu ya untuk menyerang mereka gitu, yang dinamakan dengan perang besar, maka ya pasti PBB tidak akan diam saja karena nantinya akan menimbulkan apa namanya ya itu tak kemarin gitu ya tentang adanya HAM-HAM seperti itu ya kita hak asasi manusia gitu ya. Dan juga kalau sampai perang besar dengan KKB ya itu malah menimbulkan biaya juga gitu. Jadi Indonesia lebih memilih perang yang lebih ke pendekatan dan lain sebagainya. Dan bahkan kalau ada ancaman pun ya mereka akan bunuh gitu ya. Tapi ini ada kaitannya juga dengan perang proxy war gitu ya. Bahwasanya KKB ini memang disokong oleh negara-negara yang mempunyai kepentingan di sana gitu ya. Proxy war itu lebih kayak kalau misalkan lempar batu sembunyi tangan gitu. Jadi mereka hanya menyokong senjata untuk bisa terus menciptakan ketidakstabilan di negara Indonesia tepatnya di Papua gitu. Dari saya mungkin sekian itu. Barangkali dari teman-teman ada yang mau menambahkan. Ini menarik ya teman-teman terkait dengan KKB ya. Barangkali mau berdiskusi ya terkait dengan KKB di sini. Silakan saya persilahkan. Kalau tidak ada yang menambahkan lagi, barangkali sudah cukup ya. Bagaimana Saudara Rijal? Siapa Rijal? Siapa Rijal? Oke, barangkali bisa dilanjut teman-teman. Ini ada satu lagi pertanyaan dari kelompok 5 ya, dari Aji. Silakan dari teman-teman ada yang mau menjawab. Baik, di sini saya izin menjawab pertanyaan dari kelompok 5. Pertanyaannya, teknologi pada saat ini telah berkembang pesat pada berbagai sektor. Salah satunya adalah sektor pertahanan dan keamanan untuk perang. Kelompok kami ingin bertanya, berapa besar peran teknologi dalam mempengaruhi perang dan bagaimana teknologi dapat membantu atau bahkan menghambat kemampuan negara dalam menghadapi perang. Nah, jadi teknologi memiliki peran yang sangat signifikan dalam mempengaruhi perang modern. Dari pengembangan senjata canggih hingga sistem komunikasi dan pengintaian canggih, teknologi memainkan peran kunci dalam menentukan keunggulan militer suatu negara. Namun, terlalu bergantung pada teknologi juga dapat meningkatkan risiko juga gitu, seperti rentan terkena serangan cyber, dan ketergantungan yang berlebihan dapat membuat negara rentan terhadap gangguan teknis atau sabotase. Nah, jadi ada positif negatifnya gitu untuk penggunaan teknologi itu. Bisa juga sangat membantu, tapi juga bisa menghambat. Karena dalam beberapa kasus, seperti contohnya di Iran, kalau tidak salah. Jadi, kalau tidak salah gitu, jadi di Iran itu ada nuklir, yang mana nuklir itu menggunakan pakai teknologi gitu lah ya. Nah, si itu teh di hacker gitu sama hackernya tuh orang Amerika gitu. Jadi memang ada positif ada negatifnya juga seperti itu. Nah, kalau dalam kasus Iran itu jadi si hackernya mengambil data-data penting dalam pembuatan nuklir itu. Jadi Iran itu punya misi membuat nuklir kayak gitu. Terus di tempat nuklir itu si hacker memutar musik secara random, musik itu asalnya dari Amerika. Itu ya, itu untuk pertanyaan dari kelompok 5, bagaimana apakah cukup? Izin nambahkan sedikit mungkin Bu Sofi. Boleh, boleh. Siap. Jadi untuk terkait dengan tadi ditanyakannya berapa besar peran teknologi dalam pengaruhi perang dan bagaimana teknologi membantu dan bahkan menghambat gitu ya.
mungkin saya katakan ya sangat besar gitu ya untuk peran teknologi di sini gitu ya. Saya ambil contoh salah satunya Israel gitu ya. Mengapa Israel ya dari dulu mereka pernah melewati serangkaian perang ya dengan bangsa-bangsa Arab, mereka dikeroyok dengan Arab karena mereka mempunyai teknologi yang melebihi bangsa Arab itu sendiri gitu ya. Sehingga mereka bisa bertahan sampai saat ini gitu ya. Dan tentunya tanpa bantuan dari Amerika Serikat pun sama gitu ya. Israel ini tidak akan bertahan begitu lama gitu ya. Karena peran teknologi yang mereka miliki ini sangat istilahnya sudah maju beberapa tahun dari negara-negara Arab gitu ya. Sehingga ketika dikeroyok pun ya mereka aman-aman saja gitu ya. Bahkan mereka sampai saat ini sedang perang juga aman-aman saja ya. Kemarin diserbu oleh rudal Iran karena mereka punya teknologi yang luar biasa ya dari Amerika Serikat ya, dan kayak sistem pertahanan udara dan lain sebagainya itu menjadi sebuah sistem pertahanan yang bisa mengamankan dirinya di regionalnya gitu ya, karena regionalnya itu sangat rentan sekali akan konflik gitu ya. Kayak dari saya demikian mungkin. Bagaimana Pak Aji ya, dari kelompok Pak Aji gimana barusan dari jawaban Sophie sama Yus gitu terkait jawabannya? Kalau nggak ada Pak Ajinya bisa direspon oleh teman-teman kelompoknya. Oke, cukup mungkin ya barusan jawabannya dari Sophie sudah terjawab. Barusan dari Ija ada pertanyaannya di kolom chat tapi di saya gak muncul. Bisa dikirim ulang nggak Ija? Sebentar. Untuk pertanyaan dari kelompok 1 mungkin dari Gian, Yus. Siap, terima kasih Bung Gian. Barangkali dari teman-teman langsung dijawab saja ya karena waktu 5 menit lagi. Boleh langsung dijawab.
Baik, izin menjawab ya pertanyaan dari Iza. Ya, pertanyaannya, apa peran infrastruktur energi seperti pipa gas dan jalur pengiriman minyak dalam membentuk kebijakan luar negeri suatu negara serta bagaimana ketegangan geopolitik terkait dengan sumber daya energi mempengaruhi stabilitas regional dan global. Nah, jadi peran dari infrastruktur energi itu ada beberapa ya. Yang pertama ada keamanan energi, yang kedua hubungan bilateral dan multilateral. Nah, jadi negara-negara yang mempunyai kepentingan dalam infrastruktur energi gitu, itu tuh punya hubungan yang lebih dekat gitu. Dan juga dapat memperkuat hubungan diplomatik dan menciptakan ketergantungan positif di antara mitra-mitra tersebut. Nah, kemudian eh, menjalin hubungan dengan negara pemasok transit. Jadi selain berhubungan baik dengan negara-negara produsennya, tapi juga bisa berhubungan baik dengan negara-negara yang menjadi jalur transit untuk energi gitu. Jadi mereka juga punya peran penting dalam energi itu. Kemudian ada untuk ketegangan, pertanyaan yang kedua ya. Bagaimana ketegangan geopolitik terkait dengan sumber daya energi mempengaruhi stabilitas regional dan global? Nah, jadi ketegangan geopolitik itu akan mempengaruhi pada krisis pasokan. Kalau suatu negara itu yang tadinya suka apa ya bersahabat gitu ya, katakanlah bersahabat karena memiliki hubungan dalam hal pasokan energi. Nah, terus ketika terjadi ketegangan itu eh, akan terjadi krisis pasokan tuh. Nah, dan juga menyebabkan persaingan sehingga mengganggu stabilitas ekonomi dan politik di tingkat regional dan global. Krisis semacam itu dapat terjadi karena konflik bersenjata di wilayah-wilayah penghasil energi. Nah, kemudian yang kedua, pengaruhnya itu pada kenaikan harga energi. Dipercepat saja ya, waktunya tinggal 1 menitan lagi. Kemudian ada pergeseran kekuasaan, terus bisa juga terjadi konflik bersenjata dan gangguan pasokan global. Mungkin seperti itu ya untuk jawaban dari pertanyaan kelompok 1. Apakah bisa dipahami? Bagaimana Iza? Ih, tahu gak sih? Upgrading butuh dana 8. Bagaimana Iza? Apakah bisa dipahami jawabannya? Oke, sudah ya. Baik, terima kasih Sophie atas jawabannya. Mungkin dari kelompok 1 itu masih ada pertanyaan dari Dari Gian ya, satu lagi. Ini Zoom-nya sebentar lagi udah mau habis. Mungkin teman-teman SS dulu aja ya. Silakan. 1, 2, 3. Saya 2. 1, 2, 3. Oke, sudah. Hah?